Bayangkan seorang pria muda berdiri di depan rumah kayu tua, membawa sebungkus bingkisan lamaran dengan tangan gemetar. Namun yang ia terima bukan sambutan hangat, melainkan makian tajam. "Kamu pikir anakku pantas hidup dengan laki-laki miskin sepertimu? Pergi dari sini sebelum aku lempar kamu keluar." Suara itu menusuk, memecah harapan yang baru tumbuh. Dan dari sanalah kisah ini bermula. Sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini. Melakukan like dan subscribe agar channel di Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Langit mendung menggantung di atas kota ketika Reno menatap selembar surat wasiat di tangannya. Tangannya gemetar bukan karena dingin, tapi karena kehilangan. Ayahnya baru saja dimakamkan 2 hari lalu, dan kini Reno duduk sendirian di ruang kerja mendiang ayahnya, membaca keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya. Warisan itu bukan sekedar harta. Ayahnya meninggalkan kebun kelapa sawit seluas 20 hektar di pinggiran Sumatera Selatan, lengkap dengan peta, akta, dan surat hak milik yang sah atas nama Reno. Tapi ada satu hal yang tak tertulis di surat itu: beban tanggung jawab dan kesepian yang mengikutinya. Reno masih sangat muda, baru 25 tahun. Teman-temannya sibuk memburu kesenangan di kota, pesta, dan perempuan. Tapi ia justru duduk terpaku di kursi tua peninggalan ayahnya, memikirkan hidup yang harus ia jalani seorang diri. Ibunya sudah lama tiada, dan sejak itulah ayahnya membesarkan Reno sendirian dengan disiplin keras dan nilai hidup yang tak bisa ditawar. Di luar rumah besar itu, pelayan dan staf sibuk membereskan barang-barang milik almarhum. Reno tahu jika ia bertahan di sini, akan banyak wanita yang datang bukan karena cinta, tapi karena harta. Sikap manis yang berubah menjadi kepalsuan saat mereka tahu siapa dirinya. Itulah yang membuat Reno muak. Ia tidak butuh lagi pesta atau mobil mewah. Ia ingin hidup normal, membumi, dan yang paling penting, ia ingin menemukan cinta sejati bukan karena dompetnya, tapi karena hatinya. Sore itu, Reno mengambil keputusan besar. Ia mengumpulkan semua stafnya, lalu berkata dengan tenang, "Aku akan pindah ke desa. Aku ingin mengelola kebun sendiri dari bawah. Tidak ada yang perlu ikut. Rumah ini silahkan kalian jaga. Aku akan menyamar sebagai orang biasa. Jangan bocorkan identitasku ke siapapun." Beberapa orang tampak kaget, sebagian lagi tak percaya. Tapi Reno serius. Dalam waktu 3 hari, ia mengemasi barang-barang pribadi, membawa sepeda motor tuanya, dan pergi ke sebuah desa kecil yang letaknya tak jauh dari wilayah perkebunannya. Desa itu bernama Sukamakmur. Letaknya tersembunyi di antara perbukitan dan jalur hutan kecil yang belum sepenuhnya tersentuh pembangunan. Di desa itu, ia menyewa sebuah rumah kecil berdinding papan dengan atap seng berkarat dan pekarangan sederhana. Warga desa mulai memperhatikannya. Siapa pria asing yang datang dengan motor butut, membawa ransel dan 1 karung beras? Tapi karena wajahnya ramah dan sikapnya sopan, mereka tidak menaruh curiga. Reno memperkenalkan dirinya hanya sebagai Reno, tanpa embel-embel gelar atau status. Setiap pagi ia berjalan ke ladang, seolah bekerja sebagai buruh tani. Padahal kebun kelapa sawit itu diam-diam ia awasi dari kejauhan melalui para mandor kepercayaannya, yang juga sudah ia instruksikan untuk tidak membocorkan siapa dirinya. Di rumah sederhananya, Reno hidup sendiri, memasak, mencuci, dan tidur di kasur tipis berkelambu. Ia belajar menjalani kehidupan yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca mobil mewahnya. Ia mulai terbiasa dengan suara jangkrik malam, bau tanah basah, dan sapaan hangat tetangga yang tak mengenal status. Tapi jauh di dalam hati Reno, ada rasa harap yang tumbuh perlahan. Ia ingin menemukan seseorang di desa ini. Seseorang yang bisa melihat dirinya, bukan hartanya. Dan tanpa ia sadari, waktu dan takdir sedang mengarahkannya ke jalan
yang akan mempertemukannya dengan rasa itu. Pagi di desa Sukamakmur selalu datang lebih awal. Ayam berkokok bersahut-sahutan. Embun masih menggantung di ujung daun, dan suara cangkul para petani mulai terdengar dari arah ladang. Reno bangun dari kasurnya yang hanya dilapisi selembar tikar tipis. Udara dingin masuk lewat celah dinding papan rumah kecilnya. Namun ia tersenyum. Inilah kehidupan yang ia cari, tanpa kebisingan kota, tanpa topeng sosialita. Ia keluar rumah membawa ember menuju sumur tua di belakang. Saat hendak menarik timba, seorang ibu tua lewat sambil menggendong keranjang sayur. Mas Reno udah bangun? Mau ke ladang juga? Sapa si ibu dengan ramah. Iya, Bu Sarti, sekalian nyiram bunga di depan. Hehe, jawab Reno sambil mengangguk sopan. Hari-harinya di desa makin terasa ringan. Warga sekitar mulai mengenalnya sebagai pria muda yang rajin dan tidak banyak tingkah. Mereka tak pernah menyangka bahwa Reno sebenarnya pemilik kebun kelapa sawit yang setiap hari mereka lintasi. Bahkan para petani yang bekerja di kebun itu hanya tahu bahwa pemiliknya tinggal di kota dan jarang turun langsung. Setelah membersihkan diri dan sarapan dengan nasi goreng sisa malam sebelumnya, Reno mengambil cangkul dan berangkat ke ladang kecil milik seorang tetangga yang mempekerjakannya sebagai buruh harian. Bukan karena butuh uang, tapi karena ingin merasakan bagaimana menjadi orang biasa. Dari bawah di perjalanan, langkahnya terhenti di sebuah tikungan yang dipenuhi semak dan bunga liar. Di sanalah matanya menangkap sosok yang membuat napasnya sempat tertahan. Seorang gadis mengenakan blue sederhana dan rok panjang batik sedang jongkok merapikan deretan pot bunga. Rambutnya dikuncir ke belakang, wajahnya bersih tanpa riasan, tapi justru itulah yang membuatnya tampak menonjol. Cahaya matahari pagi menyapu wajahnya dengan hangat, memantulkan bayangan indah dari bola matanya yang jernih. Reno terdiam, pura-pura memperbaiki tali sepatunya, padahal ia sedang mencuri-curi pandang. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuat dadanya terasa aneh. Bukan seperti perasaan yang biasa muncul saat melihat wanita cantik di kota, tapi lebih tenang, lebih tulus. Ia lanjut berjalan, tapi diam-diam ia bertanya pada Bu Sarti yang sedang membersihkan warung di dekat situ. Itu siapa ya, Bu? Yang di sana yang sedang merapikan bunga? Oh, itu Rara, anak semata wayangnya Bu Rukmi. Dia bantu ibunya berjualan bunga dan tanaman hias. Anak itu baik banget, Mas. Sopan, rajin, tapi ibunya galak luar biasa. Enggak semua orang bisa dekat-dekat, jelas Bu Sarti, sambil tertawa pelan. Nama itu menempel di kepala Reno. Ada getar di hatinya yang sulit dijelaskan. Beberapa hari berikutnya, Reno sengaja melewati jalur yang sama. Kadang pagi, kadang sore, dan setiap kali ia selalu melihat Rara di tempat yang sama dengan aktivitas yang hampir tak berubah. Suatu sore ketika Rara tengah menatap pot-pot kecil di etalase depan rumahnya, Reno memberanikan diri untuk menyapa. Tanamannya bagus-bagus ya, dirawat sendiri. Rara mendongak lalu tersenyum. Senyum itu seperti angin sore yang menyapu debu di dada Reno. Iya Mas, saya suka bunga sejak kecil. Ini kerjaan saya sama ibu. Reno mengangguk tak tahu harus menjawab apa. Tapi sejak saat itu, mereka jadi sering bertemu dan berbicara. Awalnya tentang bunga, lalu perlahan beralih ke hal-hal kecil tentang kehidupan desa. Kadang membantu menyusun pot. Kadang sekedar ngobrol sambil duduk di bangku kayu depan rumah Rara. Semuanya mengalir alami tanpa naskah, tanpa peran. Reno merasa dirinya bisa benar-benar jadi manusia biasa dan itulah yang ia rindukan. Namun dari balik tirai rumah, Bu Rukmi mulai curiga. Ia memperhatikan pergerakan Reno. Matanya tajam menilai setiap gerak-gerik pria yang menurutnya terlalu berani datang ke rumahnya terlalu sering. Dan meski Reno selalu sopan dan menjaga jarak, Bu Rukmi tidak mudah ditipu.
Ia belum tahu siapa Reno sebenarnya. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak suka pria asing mendekati anaknya. Apalagi pria yang tidak punya nama, tidak punya asal-usul, dan datang hanya membawa motor tua dan tangan kosong. Dari balik tirai, Burukmi menatap tajam ke arah Reno yang sedang tertawa kecil bersama Rara di depan halaman. Ada petaka yang akan muncul jika Reno terlalu jauh melangkah. Dan Reno belum tahu bahwa langkahnya ke dalam hati Rara akan membawanya ke ujian terberat dalam hidupnya. Langit sore itu berwarna jingga. Cahaya matahari jatuh miring di halaman rumah Rara yang dipenuhi pot bunga beraneka warna. Reno berdiri di sisi pagar. Matanya memperhatikan Rara yang sedang sibuk menyiram tanaman dengan gayung kecil dari kaleng bekas. Sesekali rambutnya yang tergerai ditiup angin menyisakan aroma samar wangi melati yang tumbuh di pojok taman. "Boleh bantuin?" tanya Reno sambil tersenyum malu. Rara menoleh sejenak terdiam lalu tertawa kecil. "Kalau siap kotor, silahkan." Reno mengangguk cepat, mengambil gayung cadangan dan mulai menyiram pot-pot bunga sambil pura-pura tidak canggung. Ia bukan ahli bunga, tapi sore itu ia merasa menyiram tanaman adalah kegiatan paling menyenangkan yang pernah ia lakukan. Hari-hari berlalu dan hubungan mereka kian dekat. Rara mulai bercerita tentang hidupnya, tentang bagaimana ia tumbuh bersama ibunya yang keras setelah ayahnya meninggal 5 tahun lalu, tentang impiannya memiliki toko bunga sendiri di kota agar ibunya tidak perlu lagi menjajakan pot tanaman ke pasar setiap pagi. Reno mendengarkan dalam diam. Di balik semua kesederhanaan itu, ia melihat kekuatan dan ketulusan yang tulus. Tidak seperti wanita-wanita yang dulu pernah mendekatinya di kota. Rara tidak pernah sekalipun bertanya tentang pekerjaan Reno. Bahkan ketika Reno datang dengan pakaian yang sama setiap hari, Rara tetap bersikap biasa. Suatu malam, Reno duduk di depan rumahnya yang sunyi, menatap langit penuh bintang. Ia mencoba menenangkan hatinya yang mulai berdebar setiap kali melihat senyum Rara. Ia tahu ini bukan lagi kekaguman sesaat, tapi ia juga sadar semuanya belum tentu semudah itu. Pagi harinya, Reno kembali ke rumah Rara membawa satu pot kecil anggrek bulan yang ia beli diam-diam dari pasar desa. Rara menerima dengan wajah sumringah. "Anggrek ini mahal, Mas. Kamu yakin mau kasih?" Reno hanya tersenyum. "Bunga ini cantik, tapi tidak seindah yang merawatnya." Rara menunduk tersipu. Tapi sebelum suasana berubah terlalu manis, terdengar suara nyaring dari dalam rumah. "Rara, udah jam berapa ini? Nggak ada kerjaan lain selain ngobrol sama laki-laki nggak jelas itu." Suara Burukmi memotong keheningan. Reno berdiri kaku. Rara buru-buru mengembalikan pot bunga ke meja dan berjalan ke dalam rumah tanpa menjawab apapun. Tak lama kemudian, Burukmi muncul di ambang pintu. Tatapannya tajam, bibirnya mengerucut kaku. "Mas Reno ya, saya harap Mas tahu diri. Anak saya itu bukan buat main-main. Kalau cuma mau ngobrol sana-sini, lebih baik cari yang lain saja." Reno menunduk sopan, menahan hatinya yang mulai panas. "Saya niat baik, Rara. Tapi kamu siapa? Asal dari mana? Kerja apa? Jangan bilang kamu cuma buruh kebun. Saya nggak mau anak saya hidup susah. Paham?" Tanpa menjawab, Reno melangkah mundur perlahan. Suara Burukmi masih terngiang di telinganya hingga malam. Kata-kata yang bagai cambuk itu membuatnya semakin yakin bahwa masa lalunya harus tetap tersembunyi. Ia ingin tahu sejauh mana cinta Rara bisa bertahan tanpa mengenal siapa dirinya sebenarnya. Malam itu, Rara diam-diam datang ke rumah Reno. Ia mengetuk pelan pintu rumah kayu itu, membawa segelas wedang jahe di tangan. "Maaf ya, soal tadi siang. Ibu memang suka ketama orang baru," kata Rara pelan. Reno menerima wedang jahe itu dengan hati yang hangat. Mereka duduk di bangku depan rumah, berbicara dengan suara rendah di bawah cahaya lampu minyak yang temaram.
Kalau suatu hari aku benar-benar melamarmu, kamu yakin bisa hadapi ibumu? Tanya Reno pelan. Rara tersenyum, walau ada kekhawatiran di matanya. Aku nggak tahu, tapi kalau kamu serius, aku akan berusaha meyakinkan ibu. Dan dari percakapan sederhana itu, Reno tahu bahwa langkah berikutnya bukan lagi soal mendekatkan hati, tapi berani menghadapi tembok besar bernama Restu. Ia tidak tahu bahwa yang akan datang lebih rumit dari sekadar penolakan. Hari-hari di desa berjalan lambat, namun bagi Reno, setiap detiknya kini terasa hidup. Setelah obrolan malam itu, hubungan antara dirinya dan Rara semakin dalam. Mereka tak lagi canggung berbagi cerita, tawa, bahkan diam yang nyaman di antara celah waktu. Pagi itu, Rara datang ke ladang kecil tempat Reno bekerja. Ia membawa 2 bungkus nasi jagung lengkap dengan sayur daun singkong dan tempe goreng. Reno terkejut melihat kehadirannya. Lagi istirahat ya nih? Aku bawain makan, kata Rara, sambil menyodorkan bungkusan dengan senyum yang selalu mampu meruntuhkan tembok di dada Reno. Mereka duduk di bawah pohon randu besar, makan bersama tanpa banyak kata. Suara dedaunan yang bergoyang diterpa angin menjadi latar yang sempurna untuk rasa yang perlahan tumbuh di hati keduanya. Mas Reno, ucap Rara setelah meneguk air dari botol plastik yang ia bawa. Kamu betah tinggal di sini? Maksudku hidup seperti ini. Reno menoleh, menatap mata Rara dengan serius. Aku justru merasa baru kali ini benar-benar hidup. Hidup yang sederhana, jujur tanpa topeng. Rara mengangguk pelan. Aku senang dengar itu. Setiap sore, Reno menyempatkan waktu untuk membantu Rara merawat tanaman. Kadang mereka ke pasar bersama, membawa pot kecil, kadang menyusun ulang etalase toko bunga seadanya di halaman rumah. Meski Bu Rukmi tak pernah menegur Reno lagi secara langsung, pandangannya tetap tajam dan dingin setiap kali Reno muncul. Desa mulai berbisik. Banyak tetangga mulai membicarakan kedekatan mereka. Ada yang senang, ada yang sinis, tapi Reno tak peduli. Ia sudah cukup lama hidup dalam sorotan dan gosip. Kali ini, ia hanya ingin jujur pada perasaannya. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Reno tahu bahwa waktunya tak banyak. Ia tak bisa terus menyamar. Identitasnya lambat laun akan terbongkar. Dan jika itu terjadi sebelum waktunya, semua yang telah ia bangun bisa runtuh dalam sekejap. Reno memutuskan untuk menyiapkan langkah besar. Ia akan melamar Rara secara resmi, bukan di bawah pohon randu, bukan dengan bisikan pelan, tapi datang langsung ke rumah Rara, menghadap ibunya dan menyatakan niatnya sebagai lelaki sejati. Ia pergi ke kota untuk membeli cincin sederhana dan sepasang pakaian rapi, tidak mewah, tidak mencolok, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia serius. Ia juga membawa seserahan seadanya.